Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bonaventura SPD dengan nomor induk mahasiswa PPG 22011900576. Saat ini saya sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya sedang mengikuti ujian kinerja pada video pembelajaran saya pada materi sel volta di kelas 12 MIPA 2. Selamat menyaksikan. Dan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Yuk, silakan masuk. Ya, masuk ya. Oke. Nah, siapkan ya. Berikan salam. Ya, selamat siang. Masih semangat semua ya? Masih. Karena sudah istirahat, tentu pasti semangat. Ya? Oke. Kalau tadi habis istirahat, Ibu lihat kelasnya masih bersih, ya. Berarti kelas ini tetap menjaga kebersihannya, ya. Oke. Nah, berarti sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta satu untuk mimpin doa. Mungkin Citra. Silakan. Amin. Oke, terima kasih Citra. Oke, sebelumnya berarti Ibu harus absen dulu ya. Hadir semua ya. Keluarkan buku kimianya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Masih ingat? Ya, judul babnya adalah redox dan sel elektrokimia. Iya, sel elektrokimia ya. Nah, redox yang kemarin sudah kita pelajari, untuk menyetarakan redox kembali ya, kita mengingat. Nah, penyetaraan redox kemarin ada dua. Ya, ada dua cara. Masih ingat? Yang pertama apa? Ayo. Dengan metode bilangan oksidasi. Oke, yang kedua apa? Setengah reaksi. Oke, setengah reaksi. Nah, Ibu yakin kalian tentu masih mengingat langkah-langkahnya ya. Bagaimana menyetarakan reaksi redox baik dengan cara metode bilangan oksidasi maupun dengan metode setengah reaksi. Nah, untuk pertemuan kali ini masih berkaitan dengan redox, yaitu pada materi kita yaitu tentang sel elektrokimia. Nah, apa itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua. Nah, apa saja? Yaitu sel volta dan adanya sel elektrolisis. Nah, ini dibagi menjadi dua. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas di sini adalah pada sel volta. Nah, jadi khususnya pada sel volta. Nah, minggu yang lalu juga Ibu ingatkan supaya kalian belajar dulu tentang sel volta. Ya, apakah sudah dibaca di rumah? Tentu sudah ya. Oke, kalau sudah dibaca, berarti Ibu akan lihat di mana kesiapan kalian untuk materi tentang sel volta. Berarti Ibu akan berikan soal berupa pretest ya. Oke, pretest. Bisa bantu Ibu satu orang. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit dari sekarang ya. Bisa.
sudah habis? Nanti Ibu minta untuk dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Minta 2 orang bantu Ibu mengumpulkan soal dan lembar jawaban. Mudah soalnya? Nah, lumayan ya. Oke, nanti Ibu koreksi bagaimana hasilnya. Semoga nanti hasil pretestnya juga memuaskan. Apalagi nanti hasil post testnya ya. Nanti post testnya dilakukan setelah kita melakukan pembelajaran di kegiatan penutup ya. Semoga ada hasil yang lebih meningkat dari hasil pretest ya. Oke, masih semangat? Masih semangat tentunya ya. Oke. Nah, terkait tadi pada materi kita hari ini pada sel volta. Nah, kita lihat di sini ada kompetensi dasar. Nah, kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk hari ini, pada kompetensi dasar kita adalah di 3.4, yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Ya, nanti kalian harus bisa menganalisis bagaimana prosesnya. Kemudian di 4.4, yaitu merancang sel volta dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar. Ya, maksudnya di sekitar lingkungan, ya. Nah, sel volta ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Yaitu pertama adalah pengertiannya. Ya, kemudian komponen, cara kerja, dan contoh. Nah, contoh ini berarti terkait dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik dapat. Nah, di sini ada 5 tujuannya. Ya, karena ini jam siang supaya tidak ngantuk. Ya, siapa yang mau baca silakan. Nah, Taufik, 1. Menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda serta penamaan. Ya, 2 siapa? Nah, Haris. Membuat diagram sel atau notasi sel volta berdasarkan reaksi di anoda dan katoda. 3. Oke, 4. Ya, yang kelima, menggambarkan diagram sel volta. Nah, semoga tujuan hari ini bisa tercapai semuanya ya. Ya, kalau kalian semangat, tujuan ini pasti akan tercapai. Oke. Nah, di sini ada sikap. Nanti semua peserta didik memiliki sikap ini. Ingin tahu, teliti, disiplin, tanggung jawab. Nah, ini akan nampak nanti di saat kalian melakukan namanya diskusi nanti ya. Diskusi dan presentasi ya. Oke. Nah, bagaimana skenario pembelajaran kita hari ini? Nah, di sini Ibu menggunakan namanya model pembelajaran. Ya, model pembelajaran seperti apa, Bu? Nah, model pembelajarannya iya. Nah, apa ini? Ya, problem based learning. Artinya ada problem, masalah. Ya. Nah, masalah. Nah, nanti kalian akan diorientasikan pada masalah. Nah, masalah yang seperti apa, Bu? Ya. Nanti terkait dengan gambar dan video. Nah, itu ada masalah di situ, nanti kalian pecahkan. Ya, dengan berdiskusi, ya, diskusi kelompok. Nah, diskusi ini tujuannya nanti mencari apa? Memecahkan masalah itu, sehingga dapatlah jawaban dari masalah. Ya, jawaban dari masalah ini nantinya diapakan, Bu? Dipresentasikan. Kemudian nanti mungkin kelompok lain bisa menanggapi atau bertanya dari hasil diskusi itu ya. Kemudian nah, penilaian pembelajaran kita. Yang pertama adalah adanya penilaian pengetahuan. Nah, kemudian adanya penilaian sikap. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi ada 3 nanti penilaian. Nah, penilaian keterampilan ini adalah terkait dengan unjuk kerja dan presentasi. Nah, unjuk kerja dari hasil diskusi dan presentasi. Nah, mohon nanti kerjasamanya dalam kelompok harus kompak ya. Oke. Nah, di sini perhatikan gambar. Ayo fokus. Ya. Nah, fokus karena ini jam siang. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar apa nih? Iya, mobil remote. Siapa yang masa kecilnya main mobil remote? Saya. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, lumayan banyak ya. Dan termasuk ada yang perempuan.
Nah, pertanyaannya, kenapa mobil remote ini remote-nya mampu menggerakkan mobil tersebut? Iya, karena ada baterai. Oke, ini jawabannya ada baterainya, Bu. Gambar yang kedua. Gambar apa ini? Aki. Ada di mana aki ini? Ya, bisa digunakan di kendaraan roda 2, ada roda 4, motor atau mobil tentunya ya. Nah, kemudian pertanyaan Ibu, apakah gambar kedua ini bisa digunakan di nomor 1? Tidak. Kenapa, Taufik? Karena ukurannya yang Nah, karena ukurannya yang jauh berbeda. Nah, bayangkan saja kalau di kendaraan kita tidak ada aki ini. Berarti tidak bisa sampai ke sekolah. Iya kan? Jalan kaki Bu dari pasar jauh. Nah, dan ngos-ngosan ya. Nah, berarti dua gambar ini terkait dengan materi kita apa? Nah, dua gambar ini menerapkan namanya prinsip dari sel volta. Nah, bagaimana sih sel volta itu? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ya, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana baterai dan aki dapat menghasilkan listrik secara spontan sehingga tadi remote itu bisa menggerakkan mainan mobil. Kemudian aki yang kita gunakan pada kendaraan motor atau mobil itu bisa bergerak, bisa kita ajak motornya sampai ke pasar, ya kan? Nah, bagaimana ini? Berarti ada dayanya ya kan pada baterai dan aki. Berapa daya pada baterai dan aki? Nah, pernah lihat angka ini pada baterai? Pernah? Atau Bu, mau tahu lah dengan baterai itu yang penting mainannya bisa jalan atau jamnya bisa hidup gitu kan? Nah, kemudian pada aki juga ada angka itu. Nah, sadar nggak sadar kendaraannya bisa jalan, ya kan? Ternyata ada dayanya. Berapa dayanya yang dihasilkan ya? Ada yang pada baterai itu 1,5. Kemudian jenis baterai lain juga ada. Pernah lihat yang bentuknya segi 4? Ya, pernah kan? Berapa volt itu? Kurang tahu ya? Yaitu besarannya ada yang 9 volt. Ya, yang segi 4. Nah, kemudian tadi karena menerapkan namanya prinsip dari sel volta sehingga didapatkanlah nilai tadi daya dari baterai dan aki. Nah, bagaimana prinsipnya? Oke, perhatikan ya. Sudah? Nah, tadi pada prinsip sel volta di sini pada baterai tadi yang dihasilkan 1,5 volt. Kalau pada gambar tadi berapa? Ya, 1,10 volt. Iya. Ya, walaupun cuacanya seperti ini ya. Oke. Bisa Ibu lanjutkan? Saya. Nah, tadi kalau itu bentuk video, nah ini bentuknya adalah gambar, ya. Nah, ini gambar dari rangkaian sel volta. Nah, jadi sama ya dengan video tadi, tapi sini tidak dimunculkan angkanya. Nah, kalau di sini sudah ada rangkaiannya, jadi komponennya apa saja? Ya, coba sebutkan apa saja komponennya. Ya, ada elektroda. Apa? Ada anoda, katoda. Ya, ada jembatan garam. Ada voltmeter. Ya. Ada apa lagi? Ya, ada seng. Ada tembaga. Ada? Iya, ada larutan. Larutannya berupa apa? Ya, larutan elektrolit. Ya, ternyata pintar semua sudah bisa menganalisis gambarnya. Ya, tepuk tangan. Oke. Nah, dari gambar ini, dari rangkaian sel volta, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Nah, fungsi jembatan garam untuk apa?
Ayo, kira-kira siapa yang bisa menyampaikannya? Ayo, Dona. Untuk menetralkan ion-ion yang berlebih. Nah, menurut yang lain bagaimana? Nah, karena minggu lalu sudah jawab. Iya, silakan. Ya, untuk memindahkan dari anoda ke katoda yang memindahkan. Nah, di sini terjadi perpindahan muatan karena ion yang berlebih supaya seimbang, ya. Nah, maka diperlukan namanya jembatan garam. Nah, tidak mungkin kan ion-ion ini loncat begitu saja. Ya. Nah, diibaratkan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau keluar dari sekolah, kita ada jembatan kan? Nah, yang membatasi dari sekolah ke jalan raya. Ada jembatan kan? Nah, itu untuk memudahkan kita lewat. Maka diperlukan jembatan yang menghubungkan daratan satu dengan daratan yang lain. Nah, begitu juga fungsi dari jembatan garam. Ya, paham? Ya, ada pertanyaan lagi? Nanja, silakan. Elektroda itu apa, Bu? Nah, elektroda tadi ada dua, ada anoda dan katoda. Elektroda apa? Nah, elektroda adalah berupa logam yang bagaimana? Yang bersifat konduktor tentunya. Nah, artinya apa konduktor? Iya, bisa menghantarkan listrik. Nah, di sini juga larutannya berupa larutan elektrolit. Masih ada lagi? Untuk pertanyaan? Masih ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, nah di sini ada voltmeter yang Ibu tanyakan. Apa fungsi voltmeter di sini? Iya, untuk mengukur jumlah volt atau mengukur tegangan listrik, berapa daya yang dihasilkan. Nah, tadi pada baterai kita tahunya hasilnya adalah 1,5. Bagaimana prosesnya? Nah, ternyata prosesnya melalui namanya proses sel volta. Nah, dari dua logam yang dicelupkan pada larutan, ya kan? Nanti pada anoda akan mengalami namanya reaksi apa, kemudian di katoda mengalami reaksi apa, dan fungsi dari jembatan garam yang tadi sudah kita jelaskan, ya. Nah, oke, kalau sudah pada gambar tadi dan video sudah. Nah, pada saat ini Ibu minta kalian untuk berkelompok. Nah, berkelompok di sini nanti kalian akan mendiskusikan bersama teman dalam sekelompoknya. Ya, terkait apa? Nah, 3 gambar ini yang nanti kalian diskusikan. Nah, gambar ini adalah rangkaian sel. Ya, rangkaian sel volta. Nah, nanti bagaimana prosesnya, berapa potensial elektroda yang dihasilkan, kemudian berapa daya yang dihasilkan. Silahkan didiskusikan. Nanti kita akan presentasi. Oke, Ibu bagi kelompok ya. Ya. Oke, Ibu akan bagikan namanya LKPD. Ya, dan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini bisa kalian gunakan untuk menjawab LKPD. Dan boleh juga menggunakan buku penunjang yang lain. Dan kemudian kalian ada bawa HP. Nah, silakan juga browsing. Nah, pada LKPD ditulis nama dalam kelompoknya. Kemudian baca petunjuknya ya. Sudah? Oke, karena sudah, jadi kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu nah nih presentasi hasil diskusi. Ya, pada saat nanti mempresentasikan diskusinya, nah di sini juga akan Ibu nilai ya, bagaimana keterampilannya dalam menyajikan hasil presentasinya ya. Nah, pada LKPD itu ada 3 kegiatan, ya kan? Yang pertama itu terkait dengan
eksplorasi. Ya, itu berdasarkan pengamatan pada video. Ya. Kemudian di kegiatan kedua itu berdasarkan apa? Ya, gambar. Ya, ada 3 gambar yang ada pada LKPD. Nah, kemudian yang kegiatan ketiga juga masih pada gambar. Oke, Ibu minta kesempatannya kelompok 1. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Anja Alamin dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sel kota? Ya. Jawabannya, sel kota merupakan suatu perangkat yang mengubah energi dari suatu reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Dari anoda menuju katoda. Saya sampaikan. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Bukan saya, Bu. Iya, silakan. Baik, saya dari Perdata ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Menurut kami, sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Ya, mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ya, salah satu dari sel elektrokimia ya. Berarti cukup satu kelompok yang menyampaikan. Ya, berarti kita lanjut pada kegiatan yang kedua, kegiatan ketiga terkait dengan gambar. Ya. Pertanyaan yang pertama. Baik, perkenalkan saya Laut Rahman dari kelompok 5. Ya. Menurut tiga, anodanya perak, kami dan katodanya platina posisi. Ya. Nah, ada perbedaan dari kelompok lain untuk anoda dan katodanya? Sama? Oh, Oke, sama. Berarti sudah bisa menentukan mana elektroda logam anoda dan katoda. Ya. Dari 2 kelompok dan tadi ada yang menanggapi juga. Biar lebih semangat kita beri aplaus ya untuk 3 kelompok. Pertanyaan yang kedua, silakan pada kelompok 2. Ya, untuk reaksinya mungkin bisa dituliskan di papan tulis ya. Ya, silakan duduk. Dah. Oke, silakan kita koreksi bersama hasil diskusi dari kelompok 2 untuk soal nomor 2 pada kegiatan kedua juga ya. Nah, bagaimana kira-kira? apakah ada yang beda? Ada yang berbeda? Nah, silakan. Boleh. Boleh, silakan diperbaiki. Sudah? Oke. Nah, tadi Ibu kira Dona mau memperbaiki yang disampaikan oleh Arelius, ternyata melanjutkan ya. Oke. Silakan dikoreksi bersama. Kiranya mungkin ada yang masih keliru atau sudah pas. Yang mana dia perbaiki? Ya, kurang plusnya. Ya, berarti kelompok 2 masih belum teliti. Ya, sudah ada, cuma Areliusnya yang belum teliti menuliskan ya. Oke, karena sudah diperbaiki oleh kelompok 5, ya kita beri aplaus untuk kelompok 2, 4, dan 5 ya. Udah jawabannya sudah benar. Nah, ternyata untuk kelompok 2 tadi sudah memberikan jawaban yang pas. Kemudian di sini sudah ada persamaan reaksi redoksnya. Sekiranya mungkin ada pertanyaan. Nah, di sini ada pengali yang digunakan. Fungsinya untuk apa pengalinya? Dona, di sana ada pengali 2, pengali 3. Ya, di bawah ada pengali 2 dan pengali 1. Tujuannya untuk apa? Ya, menyamakan jumlah elektronnya ya, supaya sama. Elektron di anoda dengan katoda itu harus sama. Oke? Nah, selanjutnya pada soal ke-3. Ya, kelompok mana yang belum ada maju nih? Kelompok 3 yang belum ada maju ya. Silakan kelompok 3. 3 plus 2 garis ya. 2 garis CO2 plus
satu garis CO. Ya. Gambar 2 MG satu garis MG 2 plus, 2 garis CU 2 plus, satu garis CU. Jawaban ini masih ada yang belum pas? Pas? Sama? Ya, berarti jawaban dari kelompok 3 sudah benar ya. Beri aplaus untuk kelompok 3 dan untuk kelompok semua. Oke, terakhir pada gambar ya, pada kegiatan yang ketiga. Nah, terkait dengan deret volta. Ya. Nah, di sini ada 2 soal, nomor 4 dan nomor 5. Yang terakhir adalah potensial elektroda yang ditanyakan. Kelompok mana tadi? Semua kelompok sudah ada yang maju, silakan. Perkenalkan, nama saya Elisa Nisa dari kelompok 2. Berdasarkan gambar 1, 2, dan 3, 1,88 volt. Ya. Sudah ada disampaikan oleh kelompok 2 untuk potensial elektrodanya pada masing-masing gambar. Ada perbedaan dari setiap kelompok untuk potensial elektrodanya? Ada perbedaan apa ada yang masih kurang jelas? Ya, mungkin ada yang kurang jelas. Gimana? Sama? Ya, sama ya. Kita lanjut pada soal yang terakhir adalah menentukan potensial sel standar. Ya, ada yang mau maju ke depan? Kelompok 5 mungkin. Ya, menentukan selnya. Gambar pertama E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Min 0,28 volt kurang min 1,66 volt sama dengan positif 1,38. Gambar ketiga E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Min 1,88 volt dikurang positif 0,88 volt. Hasilnya 1 volt. Ya. Ada perbedaan untuk jawaban? Ya, silakan. Yang gambar ketiga punya kelompok kami saja 2,76 volt. 2,76 volt. Ya, mungkin ada perbedaan untuk nilai potensial elektrodanya? Cuma sebalik posisinya yang kami itu plus 0,88 dikurang min 1,88. Ya. Plus platinanya ya dengan perak itu nilainya sama-sama plus ya. Oh iya, soalnya katoda itu identik dengan nilainya lebih tinggi. Di situ nilainya negatif. Nah, berarti punya kalian positif. Nah, yang mana benar? Yang lain sama. Ya. Mana yang salah? Kelompok 4 ya. Di sana itu harusnya positif. Tapi positif 1,88 volt. Diperbaiki. Ya. Nah, berarti di sini masih kurang teliti. Silakan topik diperbaiki. Itu. Itu anodanya di negatif. Nah, di sini peraknya adalah positif 1,88 volt. Iya kan? Iya, positif. Nah, ya. Kemudian di situ ada pada gambar pertama itu kurang satuannya. Ya, harusnya volt. Ya, positif 1,38 volt. Ya. Nah, berarti pernyataannya untuk gambar 1, gambar 2, gambar 3 terkait dengan kespontanan gimana? Kespontanannya? Spontan, Bu. Ya, spontan menghasilkan listrik karena nilai S selnya adalah positif. Ya. Nah, berarti sudah pada kegiatan ketiga sudah semua. Berarti mungkin ada yang mau disampaikan untuk kegiatan kita? Tidak? Ya, kesimpulan yang terakhir. Setiap kelompok satu kesimpulan ya. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Jelina Nadia Sini Prasetyo. Di sini
kesimpulan dari kelompok kami. Prinsip kerja sel volta. Ya, bagaimana prinsipnya? Prinsip kerja sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Ya. Oke, silakan. Mungkin ya, pemisahan setengah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda, kemudian nanti di sini terjadi reaksi redoksnya. Ya. Satu lagi, gantian-gantian. Kelompok 2. Silakan. Sabar ya, nanti ada kesempatannya. Kelompok 2 silakan. Baik, di sini saya ingin memberikan kesimpulan tentang pengertian sel volta. Ya, pengertian sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi reduks Spontan. diubah menjadi energi listrik. Iya, Itu sama mengubah. dengan jawaban yang ekspor. Ya, eksplorasi ya. Jadi sel volta tadi pengertiannya adalah suatu perangkat ya yang mengubah energi kimia, ya kan? Ya, suatu redoks spontan menjadi energi listrik. Berikutnya kelompok 5, silakan. Sabar ya, Indra, masih ada kesempatannya. Ya. Nah, rebutan semua mau menyampaikan kesimpulannya. Menyampaikan kesimpulan potensi sel Ya. atau E0 sel. E0 sel merupakan selisih potensial Itu potensial elektroda atau potensial elektroda selnya? elektrosel, potensial sel. Potensial sel. Berarti selisihnya ya. Bisa ditanggapi punya Taufik untuk kesimpulan? Sudah pas kesimpulannya? Kalau kami sih sama selisih. Ya, selisih antara potensial elektroda yang ada di katoda terhadap potensial elektroda di anoda. Ya, berarti reduksi dikurang dengan oksidasi. Oke, sudah ada kelompok 3, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 1, silakan. Saya bingung nggak? Ayo. Ya. Jadi ambil ya. Kesimpulan, Ayo. silakan. Kenalkan, nama saya Rika dari kelompok 1. Kesimpulan dari notasi sel atau diagram sel yaitu anoda garis 1 ion anoda garis 2 ion katoda garis 1 katoda. Ya. Itu untuk penulisan sel volta atau diagram sel volta. Ya, untuk penulisan diagram atau notasi sel volta, atau bisa dijelaskan lagi, diperjelas lagi untuk satu garisnya menyatakan apa, dua garisnya menyatakan apa. Ya. Ya, anoda duluan dituliskan, setelah itu katodanya. Satu garisnya menyatakan apanya? Di antara logam dengan fasenya. Makanya satu garis, kemudian dua garis. Nah, itu berarti menyatakan menyatakan jembatan garam. Ya. Jadi sudah bisa menuliskan namanya notasi sel atau diagram sel. Nah, itu notasi sel atau diagram sel itu adalah penulisan secara singkat dari rangkaian sel volta. Oke, satu lagi kelompok mana yang belum? Kelompok 4. Ya, silakan. Nama saya Dora Aisyah akan mewakili teman-teman saya untuk sedikit menambahkan, bukan menambahkan, lebih tepatnya menyempurnakan karena sudah disampaikan semua tadi. Iya. Jadi kesimpulan yang pertama, prinsip kerja dari sel volta adalah dengan pemisahan dua bagian reaksi redoks, yakni setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensial listrik yang dihasilkan sel volta dapat ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter atau potensiometer. Yang kedua, potensial elektroda katoda lebih besar daripada potensial elektroda anoda. Tiga, potensial sel volta dapat ditentukan melalui percobaan dengan voltmeter atau potensiometer dan juga dapat dihitung berdasarkan data potensial elektroda positif atau katoda dan potensial elektroda negatif atau anoda yang dirumuskan dengan nol sel sama dengan nol katoda dikurang nol anoda. Yang terakhir, klasifikasi anoda dan katoda dapat ditentukan dengan garis volta. Ya. Garis volta dibatasi oleh atom
Oke, ternyata lebih panjang lagi yang disampaikan oleh Dona yang merangkum semua kesimpulan dari kelompok 1, 2, 3, dan 5 ya. Berarti semuanya juga sudah bisa menyampaikan kesimpulannya. Kita beri aplaus untuk kegiatan. Oke. Jadi sudah paham ya terkait dengan sel volta tadi, bahwa sel volta adalah suatu perangkat ya mengubah energi kimia pada suatu reaksi redoks menjadi energi listrik. Nah, di sini menggunakan pemisahan setengah reaksi, yaitu reaksi apa? Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, di mana reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda. Ya, kemudian nah di sini juga dihasilkan potensial listrik yang dihasilkan. Berapa potensial selnya itu tergantung pada logam yang digunakan ya. Ada logam yang bersifat elektroda anoda, kemudian katodanya. Ya, jika potensial selnya bernilai positif, maka reaksi redoksnya ya spontan. Artinya spontan menghasilkan listrik. Nah, tadi ada jembatan garam juga. Fungsinya jembatan garam apa? Tadi apa? Untuk menetralkan ion-ion yang berlebih atau menyimbangkan ion-ion yang berlebih. Nah, untuk memindahkan, kata tadi ada perpindahan muatan, ya, muatan listriknya. Sama seperti dalam kehidupan kita, ya kan? Ada yang dikenal namanya jembatan juga. Misalkan seperti ini. Kalau kita mau menyeberang nih dari sekolah kita atau ke sungai lah ya, sekolah kita jalan. Sekolah mau keluar dari gerbang, nah itu dibatasi dengan adanya jembatan. Apa fungsi jembatan di situ? Ya, menghubungkan antara daratan sekolah kita dengan jalan, ya kan? Jalan raya, baru bisa lewatlah kendaraan kita, ya kan? Nah, sama seperti tadi jembatan garam ya, tidak mungkin muatan tadi atau ion-ion ini loncat begitu saja, ya kan? Pada wadah satunya kan gitu ya. Ya, loncat gitu aja, Bu. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah dipahami, berasa cukup untuk materi kita tentang sel volta dan semuanya bisa menyampaikan, semuanya berperan aktif dalam diskusi, ya kan? Ya, baik bisa menyampaikan, kemudian hasilnya juga Ibu lihat baik semua. Semoga setelah ini kita lakukan post test, nilai hasil belajarnya juga makin meningkat, ya. Nah, pada saatnya kita akan melakukan post test. Setelah post test nanti adalah refleksi hasil pembelajaran kita, ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing, LKPD-nya dikumpulkan, nanti LKPD-nya akan Ibu nilai. Terakhir kita post test, Ibu juga masih minta bantuan untuk menyebarkan lembar jawaban dan soalnya. Ya. Oke, silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Ya, kumpulkan. Oke, kegiatan post testnya sudah. Oke, tidak masalah aja. Boleh duduk. Nanti hasil dari pre-test dan post-test nanti akan Ibu sampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, semoga tidak ada yang remedial. Ya, amin. Kalau ada yang remedial, ya berarti ngulang, ya. Untuk post-testnya. Terakhir kita pada refleksi, ya, untuk pembelajaran kali ini. Ibu kasih waktunya 3 menit. Silakan isi lembar refleksinya. Itu tutup, ya. Biar Ibu yang jalan. Baca ya. Nah, silakan isi. Ibu kasih waktu 3 menit sesuai apa yang kalian rasakan pada saat pembelajaran ini, ya. Bisa
Hari sudah? Sedikit lagi refleksi. Peto? Peto yang jalan. Ya, nanti Ibu. Karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran jam terakhir, ya. Kegiatan pembelajaran kita juga sudah selesai, ya. Di sini sudah pada kegiatan selesai, ya. Supaya kita nyampai semua dengan selamat di rumah, ya. Amin. Nah, ada baiknya kita tutup dengan doa. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Indra. Oke, silakan Indra. yang beragama Kristen ditingkatkan menjadi. Terima kasih Tuhan kami hari ini sehingga kami bisa seperti belajar kiranya Engkau melindungi kami selalu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Indra ya. Oke, silakan. Berikan salam. Ya, sama-sama. Silakan ke Mas, kita pulang ya.